Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Judul renungan kali ini, Kuasa Injil, ditulis oleh Mark Dehan. Mempunyai Injil dalam tanda kutip atau kabar baik versi mereka sendiri. Menurut penyair bernama Virgil, Zeus, raja para dewa, telah menetapkan sebuah kerajaan tanpa akhir atau batas bagi orang-orang Romawi. Para dewa telah memilih Kaisar Agustus untuk menjadi putra dewa dan juru selamat dunia yang akan membawa bangsanya menuju masa keemasan yang makmur dan damai. Namun, tidak semua orang menganggap hal itu sebagai kabar baik. Bagi banyak orang, kabar itu menjadi realitas yang tidak mereka harapkan, karena dipaksakan lewat kekuasaan kaisar yang bertangan besi. Kejayaan kekaisaran itu dibangun di atas kerja keras para budak yang mengabdi kepada para penguasa yang semena-mena dan yang tidak mempedulikan sama sekali hak asasi atau kepemilikan mereka. Kepada dunia dan peradaban seperti itulah Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Yesus, nama yang dahulu pernah begitu dibenci Paulus. Yesus sendiri pernah menderita karena menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi sekaligus juru selamat dunia. Inilah kabar baik yang selanjutnya dijelaskan panjang lebar oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sungguh kabar yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang menderita di bawah kekuasaan kaisar. Inilah kabar tentang juru selamat yang disalibkan dan dibangkitkan, sang pembebas yang menaklukkan manusia yang memusuhi dia dengan menunjukkan betapa dia sangat mengasihi mereka. Sahabat ODB, bacalah kata-kata pembuka dari Paulus kepada jemaat di Roma. Menurut Anda, frase apa saja yang menggambarkan kabar baik tentang Kristus?
Pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan mengapa Paulus yang pernah sangat membenci Yesus kabar baik paling disambut oleh orang-orang yang menyadari besarnya kebutuhan mereka akan kabar tersebut. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread